warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita bahas gimana cara membuat pupuk generatif atau pupuk untuk masa generatif ya, masa dari mulai pembungaan sampai pembuahan. Tolong nanti disimak dulu yang baik ya, karena biar pemahamannya nggak ngawur. Jadi simak dulu yang benar, yang baik. Nah, nanti saatnya sudah ya kasih sesi tanya jawab, monggo baru bertanya, gitu ya. Kemarin kan kita sudah bahas cara pembuatan pupuk generatif ya. Jadi gini konsepnya, sharing keilmuan atau pengalaman di KP2M. Itu sebetulnya sangat sederhana kok ya, sederhana. Cuma ada sedikit mungkin perbedaan dengan konsep-konsep yang lain. Itu hanya di seputar ilmu dasar dan penunjangnya gitu ya. Itu aja bedanya ya. Kenapa? Karena kan sesuai dengan pengamatan kita di lapangan ya. Mungkin teman-teman yang lain kan hanya berbicara konsepnya belum salah. Dia mungkin hanya mencoba meneliti dari satu tempat aja. Betul. Ya. Bisa jadi itu bagus di situ. Tapi ketika kita berbicara dari Aceh sampai Lampung untuk wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, Pulau Jawa, Bali, Lombok, NTT, Ambon sampai Papua ya. Itu nggak sederhana ya. Apa yang bisa disebut saya bilang nggak sederhana? Dari tahun 2012 tepatnya ya, saya sudah mencoba di hampir seluruh pelosok Indonesia konsep-konsep yang kembangkan ya di pertanian, di peternakan. Ternyata kan banyak faktor-faktor yang tidak bisa disamakan antara untuk satu daerah A dengan daerah B, dengan C, dengan D, dan selanjutnya. Gitu ya. Nah dari situ lahirnya ya merangkum semua, yang mana hasil rangkuman tersebut bisa dipakai di mana aja gitu. Bisa dipakai di wilayah Sumatera, entah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Jambi, Bengkulu ya, atau Sumatera Selatan. Itu juga di Kalimantan yang notabene sama kendaraannya pun nggak jauh beda-beda dengan yang lain. Ada perbedaan-perbedaan yang mencolok gitu ya, dengan struktur tanahnya, karakteristik tanahnya, airnya dan lain-lainnya ya. Mulai dari Kalimantan Selatan, Tengah, Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Saya udah coba tanam di semua di situ, hampir tiap daerah, mulai dari ujung kulon sampai ke Banyuwangi, seluruh Pulau Jawa, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Bali pun sudah, di Lombok, di NTT, di Ambon, di Papua. Ternyata semuanya nggak bisa disamaratakan. Okay. Dalam artian, kan nggak bijak lah istilahnya tuh ya, nggak bijak. Ketika kita membuat sebuah konsep hanya bagus diberlaku di satu daerah, tapi nggak bisa dipakai di daerah lain gitu kan. Okay. Makanya ketika jenengan gini, ketika jenengan punya pemahaman, ya saya kemarin begini, oke, itu ketika jenengan berbicara di tempat jenengan gitu kan, bisa dipahami ya. Makanya ketika ada yang nanya, ya boleh nggak ini nanti kita ganti ini, boleh aja, nggak ada yang larang. Saya pun nggak bisa larang, silakan aja. Tapi kan akan berbeda nanti konsepnya. Oke. Sementara yang ayah hadapi itu adalah pemikiran untuk apa? Bisa berlaku untuk semua wilayah seluruh Indonesia. Oke. Yang mana nanti konsep ini bisa dipakai untuk tanah liat, tanah kampung, tanah gambut, dan bla bla bla, tanah berpasir. Dengan karakteristik yang nggak sama semua, tekstur nggak sama, kontur nggak sama. Ya. Termasuk ekosistem mikro
biologi yang ada di masing-masing tempat pun nggak sama, luar biasa. Oke, waalaikumsalam buat semuanya. Artinya apa? Nggak semudah itu, dan nggak segampang yang dipikirkan orang. Oke, nah, dari situlah kemudian ayah harus punya sebuah terobosan lah ya, terobosan. Gimana nih caranya agar ini bisa dipakai di semua tempat, semua keadaan kan? Oke, jadi pahami ya. Jadi kalau misalkan ya kok ayah teranginnya gini, ya wis, mau manut monggo, nggak monggo, ya. Kenapa? Karena gini, contoh, semisal, ini ada yang nanya, misalkan yang nanya apa dari Sulawesi. Ya saya kemarin pakai ini, bagus ya. Ya alhamdulillah, syukurlah. Berarti itulah yang cocok di tempat jenengan. Ya. Tapi kita tidak bisa memaksakan konsep yang sudah kita lakukan di Sulawesi bisa ditelan mentah-mentah di Kalimantan Barat misalkan, di Kalimantan Timur misalkan. Ya. Jadi pahami. Kenapa? Semuanya pun nggak sama. Itulah uniknya Indonesia. Tanah di Indonesia itu nggak sama semua. Makanya kalau ada yang nanya, makanya jarang sekali ayah jawab ya. Ya boleh, mau diganti apapun silakan. Cuma kan nggak akan bersama. Kalau jenengan pingin mencoba, kemudian pingin mengamati, itu lebih bagus. Misal nih contoh, ya boleh nggak misalkan saya pakainya misal nih, misalkan air limbah kedelai misalkan, kebetulan di tempat saya banyak limbah tahu misalkan, kemudian limbah kedelai gitu kan, ya monggo. Tapi kan di situ kan kita nggak bisa saklek ayah bilang harus sekian nggak bisa. Kenapa? Kan harus ada pengujian, penelitian, pengamatan. Oke, paham ya? Nah, dicoba di dosis sekian, komposisi ini, anggaplah dengan bahan yang sama 10 komposisi yang tidak sama. Nanti kan perhatikan perkembangan ketanamannya ataupun ke ternak itu lain-lain. Baru kita akan memahami, oh yang terbagus itu begini, oh yang paling bagus itu begini. Kayaknya punya satu kesimpulan. Jadi pahami ya. Sekali lagi ya, mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang nanya, ya boleh nggak, jarang sekali ayah jawab. Kenapa? Kita aja udah nyoba semua sebetulnya. Semua konsep sudah pernah kita coba. Tapi kan ayah nggak bisa egoistis dalam artian aku hanya memikirkan Pulau Jawa aja. Ya, ya juga kan karena binaan kita seluruh Indonesia, ya aku harus mikirin konsep yang bisa berlaku juga dipakai di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, ya, di pulau-pulau yang lain. Ya, bisa dipahami ya? Jadi bukan berarti harus ayah memaksakan harus begini, enggak, sama sekali enggak. Silakan aja berkreasi, nanti juga akan terjawab. Oke, dipahami ya? Sebelum kita lanjut, waalaikumsalam. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin bareng-bareng ya, dengan KP2M, ya gini aja, simpelnya gitu aja. Ayah yakin, tahu persis lah, teman-teman semua sudah punya pemahaman sebelumnya, ya entah datang dari manapun. Tapi untuk sementara, jika jenengan mau memakai konsep KP2M, ini botolnya nih, kosongkan dulu. Oke? Dipahami sudah ya? Kosongkan aja dulu. Di situ silakan nanti isi dengan pemahaman kita. Coba sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau terbuktikan semakin bagus, ya kenapa enggak? Ya. Nah, kalau nanti jenengan campur aduk dengan pemahaman sebelumnya, jujur berantakan nanti. Oke. Karena ternyata hasil pengamatan ayah di lapangan, ayah muter di Indonesia, konsep dasar aja banyak yang apa sih itu teman-teman di lapangan belum begitu paham. Contoh yang akan kita bahas hari ini. Kita akan bahas hari ini atau malam ini adalah membuat pupuk generatif. Fase generatif atau fase mulai pembungaan sampai pembuahan.
secara teoritis unsur-unsur baik makro mikro yang dibutuhkan dominan dalam proses generatif adalah fosfat, kalium, ya, kemudian kalsium, magnesium, ya, itu makronya. Oke. Kalau kalau untuk mikronya yang paling dominan kita butuhkan itu adalah boron sama Zn, zinc, ya, atau seng. Secara umum gitu teorinya. Tapi permasalahannya pun nggak sesimpel itu. Kenapa? Hampir mayoritas teman-teman di lapangan se-Indonesia lah, saya perhatiin, permasalahan budidaya saat yang dibudidayakannya adalah budidaya yang apa? Yang berbuah, bukan sayuran daun, tapi yang berbuah. Entah cabai, entah tomat, entah terong, entah padi, entah melon, buah-buahan, entah anggur. Selalu masalah keluar saat mulai masuk masa generatif. Selalu seperti itu. Cabai mulai keriting, oke, pun sama, boleh banyak masalah, boleh banyak. Kenapa? Selalu pemahamannya satu, pupuknya kurang bagus, pupuknya kurang banyak, P-nya kurang, K-nya kurang, ininya kurang. Selalu pemahaman seperti itu, padahal tidak seperti itu. Oke. Memang teoritisnya betul, kebutuhan generatif P harus tercukupi, K harus tercukupi, oke, boron juga tercukupi, kalsium juga sama, magnesium juga sama, belerang juga sama. N butuh tapi sedikit, ya. Nah, terus permasalahannya, justru kalau ayah perhatiin se-Indonesia semuanya itu udah over, udah kebanyakan, bukan kekurangan malah sebetulnya, kebanyakan pupuk atau kebanyakan unsur yang masuk ke lahan tapi dalam keadaan terikat dalam sebuah senyawa. Contoh, sawah aja lah ya, sawah. Entah di Pulau Jawa, entah di Sumatera, karena memang konsepnya sama dulu yang ngajarinnya atau yang menerangkannya, bahwa untuk 1 hektar fosfat minimal butuh 200 kilo, kan gitu. Ya, fosfat entah dalam bentuk SP36 pupuknya, entah apapun lah. Ya. Sementara dasar keilmuannya apa? Gak ngerti. Contoh, saat misalkan masuk ke suatu daerah yang cenderung kandungan tanahnya adalah masam gitu ya, maka yang bisa mengikat itu adalah apa? Rata-rata aluminium sama ferrum. Oke. Satu. Tapi awas, saat masuk ke yang kategori daerah itu misalkan lahannya adalah cenderung basah atau alkali, justru yang mengikat bukan aluminium ferrum tapi apa? Tapi kalsium sama magnesium. Makanya ketika lahannya misalkan basah, pH-nya di atas 7, yuk masukin dolomit, bubar jalan, amburadul, malah fosfat semakin hilang. Dalam artian bukan hilang di lahan, tapi tidak terlarut sama sekali. Jadi tidak menjadi P2O5 dan tidak diserap oleh tanaman. Pakai banyak, tapi semuanya dalam bentuk terikat. Itu kasus selama ini atau yang ada di Indonesia sebetulnya. Jadi yang harus dicari pemecahannya. Artinya apa? Sebuah konsep standar operasional prosedur atau SOP nggak bisa ditelan mentah-mentah. Yuk tinggal di mana? Di daerah apa? Daerah asam atau malah sebaliknya daerah basah? Konsepnya nggak bisa disamakan. Karena ketika konsep disamakan, akhirnya akan bertolak belakang. Ujung-ujungnya pupuk yang kita masukin, entah makro mikro, semuanya menjadi tidak terserap. Ya. Kita pernah ngapatin karena kandungan yang terbesar untuk pupuk generatif adalah fosfat sama kalium. Ya. Itu ternyata ketersediaan fosfat ya, yang terlarut yang bisa diserap tanaman di tanah hampir mayoritas Indonesia cuma
0,016%. Luar biasa. 0,016%. Ini ngeri kali kan. Artinya selama ini kita apa? Membuang fosfat ke lahan tanpa bisa terserap oleh tanaman. Makanya banyak kasus terus. Ya. Saat masuk fase generatif, fase pembungaan, bunganya banyak yang rontok, pohonnya menjadi kerdil, nggak nambah gede, buahnya busuk ujungnya, buahnya mengecil, daun yang mengeras dan bla 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 bla. Endingnya jadi keriting lah, jadi daun semakin mengecil. Kenapa? Karena kebutuhan makromikronya tidak terserap oleh tanaman. Efek dari apa? Efek terikat dalam bentuk senyawa di dalam tanah itu sendiri. Oke, bisa dipahami. Tolong ini paham, karena kasusnya selalu begitu. Ya, saya udah masuk fosfat sekian, masuk kalium sekian, tapi kok tetap aja jelek, tetap aja pertumbuhannya nggak normal, dan bla 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 bla. Dan itu faktornya apa? Dasarnya nggak paham. Bisa dipahami? Oke. Nah, dari semua kesimpulan tersebut, akhirnya ada satu jawaban. Kita harus bisa melarutkan baik fosfatnya ataupun kaliumnya dalam media lahan kita agar terlarut bisa nanti terserap maksimum oleh tanaman. Selesai masalah. Oke. Nah, itu seandainya ini kita berbicara secara global, secara umum. Jadi harus bisa melarutkan. Nah, di konsep KP2MA ya, kenapa kita harus ribet-ribet dengan melarutkan yang secara mentah di lahan, sementara tumbuhan sendiri itu kan berkembang terus setiap hari. Makanya konsep kemudian ayah rubah konsepnya menjadi apa? Membuat pupuk ataupun nutrisi yang sudah dalam bentuk ion, kation, anion, biar ketika masuk ke media bisa langsung diserap tanaman. Bisa dipahami? Oke.